Selamat pagi, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Yang terhormat Bapak Nyoman Ari Surya Darmawan, SEAK FSI, selaku dosen pengempu mata kuliah akuntansi pemerintah, dan juga teman-teman yang kami banggakan. Pada hari ini, perkenankan kami memperkenalkan diri kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama, ini Ketut Desi Permatasari dengan NIM 2017-05-1133. Dan yang kedua, Karl Bagas Pamungkas Manulang dengan NIM 2017-05-1134. Pada hari ini kami akan membawakan materi kedua, yaitu keuangan negara dan pencatatannya. Adapun submateri yang akan kami bahas, yang kedua, hak dan kewajiban negara. Yang ketiga, penguasa keuangan negara. Yang keempat, basis menuju aktual. Untuk mempersingkat waktu, saya submateri yang pertama. Definisi keuangan negara tidak dimuat secara tegas di dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga untuk memahami konteks keuangan negara di dalam pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 perlu melihat dari penafsiran pendapat ahli, yang pada intinya konteks keuangan negara dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 dapat dibagi menjadi dalam dua periode. Yang pertama adalah periode pra-amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua adalah periode pasca amandemen 3 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembahasan keuangan negara berdasarkan undang-undang, di sini kami mengambil tiga ketentuan dalam undang-undang. Yang pertama, keuangan negara dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Yang ketiga ada keuangan negara dalam ketentuan pasal ketiga ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Baik, langsung dalam ketentuan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945. Dalam periode pra-amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, pengertian keuangan negara hanya ditafsirkan secara sempit, yaitu terbatas pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau yang sering kita sebut dengan APBN. Hal ini yang mengatakan yang dimaksud dalam Undang-Undang 1945 hanya APBN atau anggaran pendapatan dan belanja negara di tingkat pusat, sehingga tidak tercakup APBD atau anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sama sekali tidak berkaitan dengan tugas dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan. Sedangkan dalam periode pasca amandemen ketiga Undang-Undang 1945, pengertian keuangan negara tidak hanya sebatas pada APBN, tetapi juga termasuk pada pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurut Arifin P. Sodja-Atmaja, hal ini dikaitkan dengan terjadinya perubahan struktur organisasi dan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan atau 1945. Hasil pemeriksaan keuangan oleh BPK selain diserahkan kepada DPR yang berupa APBN, juga diserahkan kepada DPD dan DPRD berupa APBD sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya, keuangan negara dalam ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003. Dinyatakan bahwa keuangan negara meliputi 9 poin. Yang pertama adalah hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang dan melakukan pinjaman. Yang kedua, kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas, layanan umum, pemerintahan negara, dan membayar tagihan pihak ketiga. Yang ketiga adalah penerimaan negara. Yang keempat adalah pengeluaran negara. Yang kelima adalah penerimaan daerah. Yang keenam adalah pengeluaran daerah. Yang ketujuh adalah kekayaan negara atau kekayaan daerah yang dikelola sendiri,
Untuk lebih lanjut, Pasal 3 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan dan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara menyatakan bahwa pemeriksaan oleh BPK mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, ini berarti objek pemeriksaan keuangan negara tidak hanya sebatas APBN dan APBD saja, melainkan juga meliputi badan usaha milik negara atau BUMN dan badan usaha milik daerah atau BUMD yang membawa konsekuensi pengertian keuangan negara meliputi APBN, APBD, BUMN, dan BUMD. Jika dikaitkan dengan pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, definisi keuangan negara Undang-Undang 17 tahun 2003 dan Undang-Undang 15 tahun 2004 tidaklah tepat karena pasal dan APBD nomor 17 tahun 2000 Undang nomor 15 tahun 2004 juga meliputi BUMN. Dan untuk submateri yang kedua akan dijelaskan oleh Desi Permatasari. Untuk itu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban negara. Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Yang pertama, saya akan jelaskan mengenai hak-hak negara yang dapat dinilai dengan mata uang. Antara lain yaitu, yang pertama adalah hak yang dapat dipaksakan untuk menarik uang atau barang dari warga negara atau penduduk tanpa memberi balas jasa atau imbalan secara langsung. Yang kedua ada hak memonopoli pencetakan uang dan menentukan jenis dan jumlah mata uang sebagai alat tukar. Yang ketiga ada hak untuk menarik pinjaman dari masyarakat. Pinjaman itu dapat juga dalam bentuk paksaan, misalnya dengan sharing atau pemotongan nilai uang atau devaluasi penurunan nilai mata uang. Yang keempat ada hak asal menguasai wilayah darat, laut, dan udara serta segala kekayaan yang terkandung di dalamnya. Dan yang kedua yaitu kewajiban-kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang antara lain yaitu yang pertama kewajiban menyediakan barang dan jasa untuk kepentingan umum dan yang kedua kewajiban membayar tagihan dari pihak-pihak yang melakukan sesuatu untuk pemerintah atau meningkatkan perjanjian tertentu dengan pemerintah, misalnya pembelian barang dan jasa untuk kepentingan pemerintah. Kewajiban-kewajiban negara secara umum juga tertera pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Bahkan banyak ahli tata negara yang menyatakan bahwa perincian dalam alinea keempat tersebut bukan hanya kewajiban negara, tetapi bahkan merupakan tujuan negara. Perincian tujuan negara tersebut adalah yang pertama, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang dapat diartikan sebagai penyediaan pertahanan dan keamanan. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum, antara lain terkait dengan penyediaan sarana ekonomi, perhubungan, transportasi, kesehatan, dan sebagainya. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, yang dapat diartikan terkait dengan penyediaan jasa pendidikan. Dan yang terakhir yaitu ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Next. Dan materi yang kedua yaitu penguasaan keuangan negara. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu Presiden adalah pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut meliputi kekuasaan yang bersifat umum dan ada pula yang bersifat khusus. Bagian dari kekuasaan tersebut didelegasi kepada Menteri Keuangan dan para menteri dan ketua lembaga sebagai para pembantu presiden. Kekuasaan yang didelegasikan itu meliputi baik dalam bidang fisik,
fiskal maupun atas kekayaan negara yang dipisahkan. Sedangkan dalam bidang moneter, sebagai kekuasaan presiden tersebut juga didelegasikan kepada bank sentral. Dan yang kedua yaitu Menteri Keuangan adalah pengelola fiskal dan wakil pemerintahan dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Sebagai pembantu presiden di bidang keuangan, Menteri Keuangan adalah Chief Financial Officer atau CFO, Pemerintah Republik Indonesia. Berdasarkan pasal 8 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Kementerian Keuangan sebagai pengelola fiskal mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan fiskal dalam kerangka ekonomi makro. Yang kedua, menyusun rancangan APBN dan rancangan perubahan APBN. Yang ketiga, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Yang keempat, melakukan perjanjian internasional di bidang keuangan. Yang kelima, melaksanakan pemungutan pendapatan negara yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Yang keenam, melaksanakan fungsi bendahara umum negara. Yang ketujuh, menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pengelolaan fiskal berdasarkan ketentuan undang-undang. Next. Yang ketiga, menteri dan pimpinan lembaga adalah penggunaan anggaran atau pengguna barang. Setiap menteri dan pimpinan lembaga pada hakikatnya adalah Chief Operational Officer atau COO bagi departemen atau lembaga yang dipimpinnya. Oleh karena itu, Menteri Keuangan sebagai pemimpin Departemen Keuangan mempunyai posisi yang rangkap. Selain sebagai pengelolaan keuangan negara adalah juga sebagai pengguna anggaran. Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Menteri atau pemimpin lembaga sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang pada kementerian atau lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama, menyusun rancangan anggaran untuk kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Yang kedua, menyusun dokumen pelaksanaan anggaran. Yang ketiga, melaksanakan anggaran kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keempat, melaksanakan pemungutan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang berkaitan dengan bidang tugas kementerian atau lembaga tersebut dan kemudian menyetorkan ke rekening kas negara. Yang kelima, mengelola piutang dan utang negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Yang keenam, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Yang ketujuh, menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kementerian atau lembaga yang dipimpinnya. Dan yang terakhir yaitu melaksanakan tugas-tugas lain yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan ketentuan undang-undang. Next. Perbedaan yang keempat yaitu gubernur atau bupati atau wali kota selaku kepala pemerintahan daerah sebagai pengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 17 2003, pejabat pengelolaan keuangan daerah mempunyai tugas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD. Yang kedua, menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah atau Perda. Dan yang terakhir yaitu menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Perbedaan yang terakhir yaitu dalam hal tugas menjaga kestabilan nilai rupiah, tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter serta mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran dilakukan oleh Bank Sentral, yaitu Bank Indonesia. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Untuk submateri yang terakhir adalah perubahan basis pencatatan dari kas menuju basis akrual. Akuntansi pemerintahan di Indonesia telah mengalami perjalanan yang cukup panjang tentunya.
Namun secara umum kita dapat membagi periode sejarah akuntansi pemerintahan di Indonesia dengan 3 periode. Yang pertama periode sebelum tahun 2005, yang mana pemerintahan menerapkan berbasis kas, pendekatan single fund dan single entry. Yang kedua periode 2005 sampai 2010, yang dimana sebuah era baru yang dimulai dari terbitnya paket Undang-Undang Keuangan Negara seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, dan juga Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Yang ketiga, periode setelah tahun 2010. Periode setelah tahun 2010 ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, pemerintahan standar akuntansi pemerintahan. Pada masa ini, nah, untuk lebih jelasnya berikutnya. Yang pertama, akuntansi di Indonesia atau perubahan basis pencatatan dari kas menuju basis akrual di Indonesia, itu saya bagi menjadi 8 poin. Yang pertama, sejak Indonesia merdeka hingga tahun 2003, akuntansi pemerintahan di Indonesia masih mengadopsi aturan dari Belanda, yaitu Indonesia's Compatible Suite STBL 64 nomor 106. Dalam bahasa Indonesia, aturan ini dikenal Undang-Undang Perbendaharaan Indonesia, pengaturan cara pengurusan dan pertanggungjawaban keuangan. Pada tahun 1954, perubahan atas aturan ini dalam Undang-Undang Nomor 4 dan juga terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1968. Kedua, itu pada 1975 sampai 1986. Pada masa ini belum dikenal sistem akuntansi. Namun yang ada adalah sistem administrasi tata usaha keuangan. Pencatatan masih dilakukan dengan single entry dan laporan keuangan pemerintah kepada DPR dilakukan dengan pemilihan anggaran negara atau yang biasa dengan PAN. Selanjutnya pada yang ketiga, pada tahun 19 mulai dan sistem akuntansi. Untuk yang keempat, pada tahun yang keenam, pada tahun 2003 sampai 2004, terbitlah paket Undang-Undang Keuangan Negara. Keuangan Negara dalam ketentuan pasal 2, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, dan juga pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004. Yang ketujuh, pada tahun 2005, pemerintah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan atau yang disebut dengan KSAP. Melalui keputusan Presiden Nomor 84 tahun 2004 juga terbit Peraturan Pusat Nomor 24 tahun 2005 tentang SAP atau Standar Akuntansi Pemerintahan yang menggunakan basis CTA atau Cash Tower Aktual atau dalam bahasa Indonesianya Sistem Akuntansi Kas menuju Aktual. Setelah terbitnya peraturan pusat ini, laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah harus disusun sesuai dengan SAP. Yang kedelapan, pada tahun 2010 terbit Peraturan Pusat 71 nomor tahun 2010 tentang menggunakan basis aktual. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2, mengenai keuangan negara dan pencatatannya. Untuk itu, jika ada pertanyaan terkait materi yang telah kami paparkan, dimohon untuk memberikan pertanyaan tersebut kepada kami, dan kami akan menjawab pertanyaan melalui WA Group yang telah terdapat. Kami pada hari ini, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.